Happy Chinese New Year to all of my friends and everybody. Perkenalkan, nama saya Dominic Hartono, panggilannya Miki, saya di kelas 12 IPS 2 dan bersekolah di Stella Maris BSD. Alasan saya sih karena kebanyakan teman saya pada melanjutkan di SMA Stella Maris. Kalau saya sih dari kelas 2 SD, pastinya sih seru banget sih. Karena di sini teman-temannya asik-asik banget. Pelajaran yang paling saya suka tuh olahraga, karena saya suka berolahraga. Kalau paling efektif sih ambil denger lagu. Kalau belajar lebih asik sendiri sih. Motivasi dari teman-teman sih pastinya selalu ngebantu sama nge-support saya. Karena di Stella Maris gurunya asik-asik banget, terus care, peduli, sama ngajarnya bagus. Pak Frans, karena wali kelas saya. Pak, naikkan kelas saya Pak ya. Madang. Yuk teman-teman, bergabung di Stella Maris BSD. I'm Stella Marian, I'm Value Guardian. Yeay. Halo, nama aku Ryoto Kayo dari kelas 10A dari sekolah Stella Maris Gading Serpong. Konnichiwa, boku no namae wa Ryoto desu. Stella Maris Gading Serpong no gakkou ni kayottemasu. Aku sih memilih sekolah Stella Maris Gading Serpong karena mamaku bilang kalau sekolahnya itu cocok dengan pelajaran kekuatan aku. Menurut aku tuh sekolah di sini tuh seru banget. Karena teman-temanku tuh pada baik kepada aku dan aku tuh gampang untuk bertemanan juga dengan teman-teman aku. Pelajaran yang paling aku suka di sini tuh ICT. Karena pas dari kecil aku emang suka komputer dan selain itu karena guru ICT aku tuh pintar dan mengajar aku dan jelas banget. Tapi pelajaran yang aku kurang minati itu pelajaran biologi karena kebanyakan pelajaran itu tuh hafal-hafalan dan ya hafal bagian benda hidup dan aku sangat tidak bisa dalam menghafal. Cara belajar yang bikin aku fokus itu pertama aku tentukan satu hari untuk belajar 3 jam berterus. Jadi kalau misalnya aku belajar berterus, aku tuh bisa fokus. Nah misalnya kalau aku tentukan kayak satu hari belajar 1 jam dan kalau putus-putus tuh aku bakal lupa kayak kemarinnya belajar apa. Jadi menurut aku sih lebih mending kalau belajar langsung dalam 1 hari. Ada banyak hal sih yang memotivasi aku untuk belajar di Stella Maris Gading Serpong. Tapi yang pertama yang pasti salah satu itu karena teman-teman aku tuh pada baik kepada aku seperti aku sebutkan tadi. Teman-teman tuh harus bergabung di sekolah Stella Maris karena kalau bergabung di Stella Maris tuh pasti dapat pengalaman yang berbeda daripada bersekolah di sekolah lain. Yang berbeda tuh kayak teman-temannya, guru-gurunya, teman-temanku tuh pada baik mau berteman dengan aku ya, dan guru-guruku juga mengajar aku dengan santai walaupun aku tidak mengerti. Kayak aku bertanya-tanya pertanyaan walaupun udah diulang-ulang, guruku masih mau menjawab pertanyaannya. Yuk bergabung ke Stella Maris Gading Serpong. I am a Stella Marian, I am a Value Guardian. Halo, perkenalkan saya Marlena Gea. Biasa anak-anak menyapa saya dengan Miss Lena. Saya mengajar di kelas nursery. Hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah pertama, karena saya mencintai dan menyukai dunia anak-anak
Dan yang kedua, saya merasa bahwa passion saya adalah mengajar anak-anak. Untuk saya secara pribadi, mengajar di Stella Maris Karawaci itu sangat menyenangkan. Selain karena anak-anaknya yang lucu-lucu dan menggemaskan, saya juga merasa nyaman karena lingkungannya yang sangat mendukung saya dalam mengajar, terlebih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan saya di sekolah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi, dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, selain anak-anak itu lucu, juga mereka memiliki keunikan dan berbagai karakter yang bervariasi ya. Biasanya itu yang membuat saya merasa tertantang dan merasa termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan contoh atau teladan bagi anak-anak didik yang saya ajar. Di Stella Maris Karawaci ini menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode area dan juga metode Montessori. Untuk saya secara pribadi selama ini saya suka menggunakan metode belajar sambil bermain. Untuk hal ini kita dapat melihat bahwa posisi atau lokasi dari Stella Maris Karawaci ini sangat strategis sehingga dengan mudah dapat dijangkau. Yuk bergabung bersama Stella Maris Karawaci dan menjadi Stella Marian. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frankus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Fran. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Stella Maris ini menurut saya sangat luar biasa.
Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Stella Maris BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stella Maris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya itu Stella Maris memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus, ikhlas, tulus hati sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stella Maris BSD? Karena di Stella Maris BSD ini seperti yang saya bilang tadi berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru dan fasilitasnya mendukung, support terhadap mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Ya, halo, selamat sore semuanya. Kembali di podcast Tema Talk bersama saya, Benito Pramitya Asmara, yang biasa dipanggil Pak Benito, pada tanggal 17 Februari tahun 2023. Nah, saya itu dari Stella Maris BSD, guru bimbingan konseling. Tema podcast pada hari ini adalah rahasia para atlet tetap berprestasi di sekolah. Lalu, seseorang yang terlibat dalam aktivitas olahraga dengan prestasi dalam bidang olahraga itu biasanya disebut dengan nama atlet. Nah, atlet itu atau olahragawan, kalau cewek namanya olahragawati ya. Ya, adalah seseorang yang mahir di bidangnya dengan olahraga yang berbeda-beda. Nah, bisa disimpulkan bahwa atlet itu merupakan seseorang yang terlatih dalam bidang olahraga, punya keunikan serta bakat yang terlatih juga di bidang olahraga. Nah, lalu kalau kita bisa lihat di sini, kita sudah datang tamu spesial dari siswa dan siswi Stella Maris School BSD. Nah, mereka berdua ini merupakan atlet olahraga di dua bidang yang berbeda. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol bersama dengan mereka dan mengetahui cabang olahraga mana sih mereka. Apakah basket, apakah sepak bola, atau yang lainnya. Nah, boleh juga loh kalau parents serta para peserta podcast yang ada di Zoom mau nebak di chatroom, boleh kira-kira apa sih? Nah, nanti mereka juga akan memperkenalkan diri dan kita banyak ngobrol bareng ya bersama mereka ya. Nah, perkenalkan, samping saya adalah Florentina Natasha Reva Putri Eldari, siswa kelas 10 IPA, dan siswa kita yang berprestasi, Hugo Benedict Coago, siswa kelas 10 IPA juga. Loh, kalian sama ya 10 IPA ya? Iya. Iya. Ya, oke. Halo semuanya dong. Halo. Nah, udah siap ngobrol-ngobrol bersama? Udah. Udah Siap, ya? Pak. Pasti Oke, siap. udah siap kita. Saya kupas tuntas ya tentang bagaimana cara kalian berprestasi di sekolah.
Oke? Iya. Boleh. Nah, kami menyangkakan juga loh, sebelum itu kami akan mengasih tahu bahwa akan ada giveaway yang menarik dari Stella Maris School untuk 3 penanya terbaik. Saya dapat nggak ya? Ya kalau Bapak nebaknya bener, siapa tahu dapat. Oh iya, saya dapat, berarti 4 dong ya. Amin, bisa dapat Pak. 4 ya. Nah, jadi bagi para parents dan peserta podcast yang mau tanya, langsung aja tanya dengan ketik di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili, lalu pertanyaannya apa. Nah, nanti kita tunggu ya pertanyaan dari parents dan peserta podcast. Nah, sekarang udah siap ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama, santai aja. Yang penting kita asik. Oke. Siapa duluan yang mau jawab pertanyaan saya nih? Saya boleh Pak, nggak apa-apa. Oh gitu. Oh iya. Biasanya kan ladies first. Iya, kita ngalah. Kita main first dulu ya. Iya. Menghormati. Oke, siap. Nah, tadi kan saya sudah sebut namanya. Mungkin peserta podcast butuh sekali lagi, butuh juga mengetahui suara kamu seperti apa. Coba nama kamu siapa dan panggilan kamu apa? Halo semua, perkenalkan nama lengkap aku tuh Hugo Benedict Wago. Biasa dipanggil Hugo atau Benedict sama teman-teman. Nah, aku sekarang tuh umur 16 tahun di kelas 10 IPA. Oke. Nah, kamu tadi di cabang atlet apa ya? Aku cabang atletnya tuh basket. Oh, basket. Ya. Wih, keren. Nah, kalau samping saya siapa ya? Halo semuanya, kenalin aku Florentina Natasha Reva Putri Alderi. Panggilan aku banyak sih, biasa dipanggil Reva atau Nata, ya dan banyak lah ya. Aku sekarang umur 15 tahun di kelas 10 IPA. Cabang olahraganya apa? Aku gimnastik, Gimnastik itu yang senam lantai. senam lantai. Oke. Nah, itu tadi biasa dipanggil Hugo atau Benedict. Biasa dipanggil Reva atau Nata. Oh, saya baru tahu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana sih awal mula Hugo menjadi seorang atlet? Oke, jadi aku awal mulanya pertama di sekolah. Pada saat itu ada materi pelajaran PJOK. Di situ kita kebetulan materinya basket. Hmm. Habis kita selesai olahraga, aku diajak teman buat latihan. Oke. Nah, pertama diajak latihan tuh di klub namanya Victor Roaring. Oh. Victor Roaring Victor Basketball Roaring. Academy. Oke. Dari situ kelanjutan sampai sekarang. Hmm. Oh, seperti itu awal mula. Jadi dari awal pelajaran olahraga, terus diajakin latihan basket, terus jatuhnya apa ya? Tertarik dengan kehidupan yang di basket Iya. gitu ya. Iya. Oke. Kalau Reva gimana? Saya sendiri awalnya tidak tertarik untuk menjadi atlet ya. Tiba-tiba waktu kelas 7, saya terpilih sebagai atlet. Saya mulai gimnastik sendiri kelas 4 SD. Dan itu awalnya saya tidak tahu apa itu sama sekali gimnastik. Saya lihat dari YouTube, saya tertarik nih kayak, wah apa nih? Kok kayaknya seru jungkir balik. Terus saya, ya coba deh. Oke, jadi berawal dari lihat di YouTube apaan nih jungkir balik gitu kelas 4 SD ya. Iya. Terus ngecek di YouTube, oh udah YouTube ya. Mantap. Terima kasih YouTube ini enggak ya. Jadi berawal dari pelajaran olahraga dan berawal dari melihat yang jungkir balik, akhirnya tertarik untuk mendalami basket dan gimnastik. Iya. Oke, lalu setelah dari kelas 4 dan kelas kelas 7 ya. Iya. Kelas 7 tadi, kapan memutuskan untuk menjadi seorang atlet dari Hugo dulu? Kenapa aku memutuskan? Karena menurut aku, kenapa enggak? Kalau misalnya kita bisa menjadikan itu sebuah profesi, kita bisa menghasilkan kehidupan sehari-hari, memenuhi, ya kenapa enggak? Kita bisa melakukan sesuatu yang kita hobi, fun, ya kita dalami aja dulu, coba aja dulu. Oke, nah kalau Reva gimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya awalnya tidak tertarik sama sekali. Nah, karena saya terpilih ini, ya dijalanin aja. Kita harus, ya udah, enjoy the game. Oh, jadi yang penting dijalani, enjoy, Kita have have fun fun. dalam menjalani kegiatan atletnya itu ya. Ya. Oke, nah apakah Reva itu masuk ke dalam sebuah klub atau tim? Aku sih masuk ke klub gimnastik ya. Namanya? Nama klub itu Gavrila Gymnastic Club. Gavrila Gymnastic Club. Iya. Dari kapan tuh? Kalau aku masuk ke Gavrilanya itu kelas 6. Kelas Sebelumnya bukan di Gavrila.
Oh. Ada klub lain. Oh, ada klub lain. Itu latihannya di mana tuh? Eh, Daerah mana? Gavrila itu ada 3 cabang. Yang pusatnya di Kelapa Gading. Oke. Saya latihannya di Serpong dan yang Oke. terakhir ada di Mampang. Oh, iya. Kalau latihan berapa lama ya? Biasanya. Biasa saya latihan seminggu tuh 5 kali. Nah, pertemuan itu 3 jam. Seminggu 5 Iya. kali per pertemuan 3 jam. Kebayang nggak Luar Pak biasa. capeknya? Dan kamu itu latihan gimnastik gitu? Ya, Maksudnya latihan fisik, terus latihan menggunakan alat-alat ya, gitu. jadi sejamnya fisik, 2 jamnya untuk ya alat-alat yang lain. Wow. Kalau saya gimana ya? Ya bisa sih Pak. Bisa ya? Bisa, Saya Pak. percaya kepada Bapak sih. Oh ya, semua orang pasti bisa Semangat, gitu ya. Pak. Oh gitu ya. Oke, kalau Hugo gimana? Kamu apakah masuk ke sebuah tim atau klub? Kalau sekarang aku masuk, Hmm? namanya tuh Hawks. Hawks. Sebelum ke Hawks aku ya itu tadi di Victor Roaring Basketball Academy. Mm-mm. Awal mulanya di situ. Sekarang kelas 6 pindah ke Hawks ini. Oh gitu, sampai sekarang berarti? Ya, Dari kelas 6 sampai kelas 10, berarti udah berapa lama ya? sekitar 4 tahun berarti. 4 tahun, oke. Nah, kalau tadi kan Reva seminggu 5 kali latihan selama 3 jam. Nah, kalau kamu gimana nih untuk latihannya? Kalau aku seminggu 2 kali, Seminggu 2 kali, per sesinya tuh 2 jam. oke. Tapi biasa aku isi dengan latihan sendiri. Mm-mm. Karena kan basket bukan teamwork doang, tapi ada skill individualnya juga. Uh-uh. Ya aku seminggu kalau latihan sendiri juga bisa sampai 5 kali juga. Luar biasa ya. Berarti tetap harus yang namanya kerja keras untuk Ya. tetap ahli di Ya. bidangnya, baik itu di basket maupun di gimnastik. Kalau saya dulu latihan apa ya? Saya juga bingung. Latihan tidur. Latihan? Oh enggak. Waduh. dong. Nah, tadi kan sudah masuk ke bagian klub mana, latihannya kapan. Nah, sebenarnya itu yang awalnya menginspirasi dari Hugo dulu, siapa sih yang menginspirasi tokoh basket kamu tuh? Kalau aku dari dulu emang sukanya tuh Kobe Bryant, Heeh. yang sayangnya udah meninggal dunia. Oke. Kenapa saya mengidolakan dia? Kenapa tuh? Karena menurut saya tuh dia bukan dari bakatnya doang, tapi dari kerja kerasnya aja kita bisa ngelihat kalau dia emang beneran komit ke basket. Dari setiap hari dia bangun pagi langsung latihan, di sekolah dia pagi-pagi langsung latihan. Oke. Dia emang kita bisa lihat di situ kalau bukan cuma talent doang, tapi Iya. harus ada kerja keras yang dimasukin. Oke, berarti bisa dikatakan bangun tidurku terus basket gitu ya. Iya, Gitu itu ya. jadi. Gitu ya, bisa jadi ya. Karena kan aku bilang bangun tidur terus basket. Yang penting ada kerja kerasnya sehingga membuahkan suatu hasil yang Iya, sekarang ini ya. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal ya. iya. Oke, nah kalau Reva gimana nih? Siapa sih idolanya dan kenapa sih? Nah, aku tuh pertama tahu atlet gimnastik kita tuh ada dari Indonesia, namanya Karifda. Nah, aku ngeliat perjuangan dia dari kecil sampai sekarang tuh bener-bener kelihatan. Kayak, wow, dari kecil udah dipaksa fisiknya, terus latihannya udah banyak. Itu dan sampai sekarang dia menjadi atlet internasional udah keren banget. Wow. Berarti tetap ya, yang namanya kerja keras itu harus tetap dipupuk dari awal. Iya. Tetap Iya, menjadi Pak. atlet, kerja keras, mantap. Nah, selama kalian itu menjadi atlet, apa sih pengalaman yang berkesan selama menjadi atlet, Reva? Gimana Iya. sih, Pak? Pengalaman paling berkesan menurut saya tuh akhir-akhir ini baru kejadian. Itu di bulan November yang lalu. Oke. Jadi itu ada event lomba Porprov. Nah, sempet di itu saya sudah cedera lutut kan. Situ saya disaranin sama dokter untuk nggak ikut sama sekali. Tapi saya nekat karena sayang banget latihan saya selama ini, masa nggak ikut lomba. Oke. Ya udah saya nekat di hari hanya di alat meja lompat. Pas saya ingin landing, lutut saya udah nggak kuat nahan, jadi saya nahannya pakai tangan dan ya elbow aku kegeser Wow. Elbow sebelah mana? sebelah kanan. Kanan. Oh, sini berarti ya? Iya, jadi nggak bisa nulis 2 bulan kayak aku di rumah. 2 bulan. Iya, dari November itu sampai Desember. Oke. Memang kamu sudah latihan keras sudah berapa lama untuk mempersiapkan Porprov itu? Sebenarnya udah dari berapa ya, setahun yang lalu.
Setahun Cuma yang baru lalu. di pushnya itu berapa bulan sebelumnya. Oke, berarti udah lama juga ya. Setahun yang lalu mempersiapkan untuk kejuaraan ini. Keren banget. Tapi ya accident kita juga nggak tahu ya. Kita Iya. juga Iya. nggak pengen ya ada yang namanya kecelakaan seperti ini. Jadi Yang penting menang, Pak. Ya? Yang penting menang, Pak. yang penting Siap. menang. Oke, Yang penting menang ya. menang. Keren, keren. Emang juara berapa? Untuk grup dapat juara emas pertama. Wah. Grup juara emas pertama. Keren. Berarti usaha kerja keras tidak mungkin mengkhianati hasil. Jadi bagi kalian yang mau menjadi seorang atlet, kerja keraslah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul? Betul. Betul. Oke. Nah, sekarang balik ke Hugo. Gimana Hugo? Tolong ceritakan dong pengalaman berharga selama menjadi atlet. Oke, kalau pengalaman yang paling berkesan itu mungkin mirip-mirip, bukan yang tertinggi, malah terendah. Oh, terendah. Ya. Oke, gimana? Jadi waktu itu kita ada tanding ke Cirebon. Ini yang pertama kali kita ngikutin tanding internasional. Di situ di dalam satu grup tuh ada 15 tim 15. dan kita dari 15 tim itu juara ke-15. Juara ke-15. Oke. Terus gimana? Di situ kita benar-benar kena apa ya? Mentalnya kena, fisiknya kita kena. Yeah. Dan semua tim tuh langsung kayak kita down banget. Tapi dari situ kita bisa belajar kalau misalnya emang kita masih kurang, kita teamworknya kurang, effortnya juga, hustle, sama persiapannya emang masih sangat-sangat belum matang sih Pak. Itu yang paling berkesan ya. Iya. Oke, nah berarti dari hal tersebut yang bisa kamu ambil apa nih dari titik terendah itu? Dari situ banyak banget sih. Apa tuh? Kayak kerja kerasnya mungkin belum menyaingin yang lain. Karena yang bisa membedakan kita ya kerja keras itu. Seberapa banyak kita memasukin kerja keras, itu yang bisa membedakan kita dari yang lain sebenarnya Pak. Oke, tetap balik lagi ujung-ujungnya adalah kerja keras ya. Betul. Nah, berarti dari titik terendah kamu dan tim ya merasa banyak belajar bahwa memang latihan itu penting. Iya. Tuh. Selama latihan pernah bolos nggak? Kemarin baru bolos. Waduh, Waduh. jujur sekali. Lagi nggak fit. Oh lagi nggak fit. Maksudnya bukan bolos ya, tapi tidak fit. Takutnya kalau nggak fit, terus kita tetap maksa untuk latihan, accident malah Iya, tambah bahaya parah. ya. Iya. Selamatin kamu loh. Oke. Nah, selain salah satu lomba yang paling berkesan tadi, si Hugo tuh sudah ikut berapa banyak lomba sih? Kalau lomba, aku jujur nggak bisa ngitung. Oh banyak. Banyak. Oke. Yang ikut kejuaraan, maksudnya yang juara itu ada berapa? Yang juara yang aku inget ya, tahun kemarin aku lomba di Jakarta, Oke. itu juara 2. Keren. Terus di Cirebon lagi, Ya. itu akhirnya kita dapat juara 3. Mantap. Itu sih. Tepuk Itu tangan. kita bangga banget dari yang tahun lalunya juara 15 langsung ke juara 3 Oh emang. itu nasional itu? Iya. Oh, gila, keren guys. Berarti lumayan ya. Give up. Keren. Lumayan. Nah, jadi ada perubahan yang lebih Iya. baik banget ya. Oke. Terus ada lagi? Terus itu sih yang aku inget. Oh iya. Tuh ada perubahan dari terendah, usaha, akhirnya juara 3. Mantap. Nah kalau Reva sendiri gimana nih? Ikut lomba apa aja nih? Saya sama sih sebenarnya Pak. Nggak bisa ngitung sih lombanya ada berapa. Oh, Kece. Banyak juga. Oke. Terus kejuaraan yang kamu ingat gimana? Apa nih? Juara berapa gitu? Aduh, semuanya sebenarnya juara sih Pak. Aduh. Bukan sombong ya guys. juara. Bukan sombong ya guys. Ya, Iya, bukan sombong, iya. bukan sombong. Kan kasih tahu. Memang kebanggaan Kebanggaan. sendiri, bukan sombong. Oke. Oh, juara ya. Nah, kan mau ikut lomba pasti ada yang namanya persiapan. Ya. Nah, persiapan itu kan kalau kamu bilang tadi Gobe Brian aja dari pagi udah latihan basket, kamu 5 kali seminggu latihan, sampai seminggu ya. Terus selama 3 jam. Nah, untuk mempersiapkan itu berapa lama kamu pernah tidak masuk sekolah? Wah. Hugo gimana? Kalau aku nggak masuk sekolah atau bolos buat latihan sih nggak pernah.
Soalnya pasti dijadwalin untuk pulang sekolah, biasanya jam 6 baru latihan. Oh. Gitu sih. Iya iya. Malam ya jatuhnya Iya. ya. Oh, memang dari sananya karena memang banyak anak sekolah jadinya setelah sore gitu ya. Iya. Oh, ya berarti nggak pernah ya. Nah, Nggak. kalau Reva gimana? Saya paling lama sih nggak masuk sekolah 2 minggu ya Pak. Dua minggu. Iya. Itu jadi saya Persiapan atau males itu, Pak? persiapan itu ya. Oh, iya. Persiapan lu menang. Oh iya, Menang menang ya. terus. Pantes, Pak. Jadi tuh setiap hari latihan selama 2 minggu itu pagi sore. Lagi sore. Ya, yang paginya jam 7 pagi, yang sorenya jam 1 siang. Siang sih ya. Siang Lebih, gitu iya, ya. lebih siang. Nah, itu 3 jam juga. Aduh. 7, 8, 9, 8, 9, 10. Istirahat 3 Istirahat jam. lama. Terus Lanjut jam lagi. 1. Jam 1. 2, 3, 4. Iya. Waduh. Aduh. Apa nggak capek itu? Jujur sebenarnya capek, Pak. Capek ya? Capek fisik, mental. Oke, tapi apa yang memotivasi kamu untuk terus latihan gitu? Demi menangkan pertandingan itu. Demi memenangkan Ini pertandingan. eventnya besar masalahnya. Eventnya Porprov. Porprov ya. Wah, keren. Ternyata ya begitulah kayak ternyata terus soalnya. Aduh. Iya, iya, iya. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan sekolah ketika kalian memberikan informasi mau ada bertanding, mau ada latihan, gimana Reva tanggapan sekolah? Sekolah sih suportif banget ya. Pas saya kasih tahu ke sekolah saya akan bertanding, mereka ngasih saran kayak apa? Jangan sampai down karena latihan yang inilah, jangan sampai cedera juga. Nanti kalau misalnya ada tugas-tugas yang terlewat bisa tanya guru. Oh iya. Gitu, Pak. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dari Google gimana? Kalau dari pengalaman aku sekarang sih, Salamaris menurut aku emang suportif banget. Ya. Selama kita juga bisa ngatur waktunya, tetap berprestasi. Tetap berprestasi. Kan kita juga namanya student athlete, yang duluan tuh studentnya. Kita harus belajar, baru atletnya kita tetap kembangin. Oh gitu. Wah, berarti dari pihak sekolah sendiri memang suportif bagi yang berprestasi dan ingin mengembangkan atletnya, pengen mengembangkan olahraganya. Jadi memang harus tuh didukung dari guru-guru, dari seluruh pihak sekolah. Yang penting mereka juga bisa mengetahui bagaimana, oh waktu ini saya harus belajar, waktu ini saya harus tetap ini. Yang penting dari kalian sendiri tidak ketinggalan pelajaran ya. Iya. Oke, nah tadi tuh kamu bilang takutnya ketinggalan pelajaran, terus bagaimana cara mengatur waktu. Nah, dari kamu sendiri gimana sih cara mengatur waktu kamu antara latihan, kehidupan kamu sendiri, dan waktu untuk belajar? Oke. Kalau aku sebenarnya dalam satu hari itu menurut aku waktunya udah cukup banyak. Karena kita latihan cuma satu sesi 2 jam. Oke. Berarti masih sisa 22 jam untuk melakukan hal-hal biasa. Nah, yang belajar menurut aku belajar yang penting dulu aja, yang kita nggak terlalu mahir. Ya. Kayak kalau aku sendiri fisika, jadi aku coba fokusin ke fisika, lewat ruang guru, belajar sendiri, nanya teman. Oke. Ya pokoknya kita harus tetap termotivasi dan nggak boleh terlalu terganggu dengan apa yang sedang kita coba kembangkan ini. Oke. Nah, kalau Reva gimana? Sebenarnya sama sih Pak. Di sela-sela latihan saya lagi istirahat nih misalnya, itu saya sempetin untuk nyatet catatan dari teman saya yang ketinggalan. Terus mungkin sempat nanya ke guru juga, ini maksudnya bagaimana sih? Tuh. Iya ya, berarti gurunya juga ini ya, kalau ngechat ngebales ya. Aduh. Iya. Iya ya, apalagi malam gitu di chat tetap dibales tuh ya. Iya. Iya, makanya itu adalah bentuk dari suportif para guru untuk tetap mendukung Reva maupun Hugo tetap berprestasi di bidang atlet olahraga basket maupun gimnastik. Lah, berarti gini dong, misalnya kalau misalnya tadi kita coba refresh lagi ya. Kalau kalian nih seandainya ketinggalan pelajaran, nanti kan sempat 2 minggu ya. Nah itu apakah ada cara lain selain tanya ke teman, tanya ke guru? Terus gimana cara kamu belajar sendirinya? Kalau saking sibuknya gitu. Saya sendiri sih searching mungkin ya di Google. Searching di Kayak Google. misalnya materinya kurang lengkap, saya cari sendiri. Terus
Ya itu dengan nanya ke teman juga yang lebih lengkap catatannya. Yang lebih lengkap Iya. catatannya. Iya. Kalau Hugo gimana? Kalau aku andalan aku sendiri tuh ruang guru. Atau ya kalau misalnya nggak bisa ya alternatifnya bisa juga. Karena menurut aku di situ kita bisa belajar sendiri tuh bebas banget. Oh, Kita ya? kalau misalnya nyari rumus ada. Mm-mm. Kalau misalnya emang ada videonya, cari videonya ada. Mm-mm. Ya pokoknya cari cara sendiri lah. Nggak mungkin ada alasan untuk nggak bisa belajar. Menurut aku sih gitu. Oke. Nah, seru banget kan kita ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka. Nah, saya juga mengingatkan, jangan lupa nih untuk langsung bertanya di kolom chat. Jangan lupa dengan format nama, nomor telepon, domisili kalian di mana, dan pertanyaannya apa. Nah, 3 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Stella Maris berupa merchandise eksklusif Stella Maris. Ayo ikutan. Ikutan, iya, jangan lupa tanya ya. Jangan lupa tanya. Nah, merchandise dapat diambil di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing communication Stella Maris. Nah, tadi kan kalian ini sama-sama ya kelas 10 IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, sebenarnya menurut Reva sendiri, Hugo itu seperti apa sih di kelas? Menurut aku ya, kalau misalnya aku perhatiin dia di kelas, dia tuh introvert. Tapi kalau misalnya dalam pertemanannya dia sendiri tuh dia heboh banget gitu, Pak. Oh, Jadi introvertnya ke orang yang baru. introvert ke orang yang baru. Iya. Oke, Terus dia juga pinter. pintar. Pinter, Wih, Pak. pinter. Pintar ya? Pinter. Oke. Kadang-kadang sih sebenarnya. Wow. Tergantung mapel ya. Tergantung mapel, kecuali dia fisika ya. Iya. Bener sekali. Oke, Sebanyak- terus apa lagi? Dia fun to talk. Anaknya enak banget buat kenapa? Anaknya enak buat diajak ngobrol. Dia juga a good listener. Oh, good listener. Jadi kalau mau cerita bisa. Oh gitu. Wah, kamu Boleh, saingan saya nih. Saya guru bimbingan Aduh. konseling loh. Nanti saya bapak ambil pekerjaannya. Waduh, bahaya. Tapi apakah menurut yang ada di Zoom Hugo sebagai orang yang introvert, saya rasa mukanya friendly dan tidak introvert ya. Friendly mah tetap friendly pak. Oh gitu ya. Yoi. Oke. Nah, kalau menurut Hugo sendiri, Reva itu gimana sih di kelas? Oke, kalau yang dari aku lihat, Hmm. dari pengamatan sendiri, Yes. yang pasti itu dia pendiam menurut aku di kelas. Sama sih kayak aku, pendiam kecuali di circle-nya sendiri. Oh. Kebetulan kan di kelas kita yang perempuan hanya ada 4 orang. 4 orang? Iya. Jadi dari total 24 murid tuh 20 laki dan 4 murid perempuan. Oke. Jadi kalau misalnya di kelas dia diem banget kecuali ada teman-teman perempuannya. Terus bisa dilihat juga dia hardworking. Apalagi ya? Tegas. Dia bisa mengatur kelompoknya sendiri kalau ada kerja kelompok. Kreatif, kayak biasa cewek pasti kreatif. Oke. Terus disiplin dan jujur sih pak. Jujur. Wah, itu yang bagus itu, jujur. Thank you. Jujur. Thank you. Nah, itu tadi berarti memang ini ya. Ceweknya berempat Iya. dari 24. Wah. Oke. Ya, IPA ya padahal ya. Oke. Lalu nah di sini nih kita mau ada main quiz bersama. Aduh, Takut. quiz ya. Quiz ya. Quiz Iya apa? dong, quiz. Bukan Nah, fisika kan, Pak? waduh, kalau fisika saya juga bingung nanti. Saya guru bimbingan konseling, bukan guru fisika. Siapa tahu. Oh, siapa? Bapak jenius kan bisa jadi. Amin, saya jenius. Jenius. Iya dong, jenius dong. Pede. Iya Nah, deh pak. di sini Reva dan Hugo akan menebak nama atlet dari berbagai macam cabang olahraga. Waduh. Nah, caranya tinggal angkat tangan, lalu sebutkan nama kalian, baru kalian menjawab siapa sih nama dari atlet itu. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Dikit. Masa ditungguin lama? Udah siap belum? Udah ya? Siap. Siap ya, harus siap Terus dong. confident, percaya diri. Oke. Nah, ini yang pertama. Waduh, siapa itu? Hugo. Oke. Siapakah dia? Yao Ming. Oke. Oh iya, saya pernah ngeliat dia. Betul, Yamin. Betul.
Betul. Nah, Ya. wih keren. Yao Ming. Basket. Basket, udah tahu ya. Nah, ya, Hugo lagi. Hugo lagi. Michael Jordan. Oh, apakah benar? Benar sekali. Hasil. Michael Jordan. Nah, Aku Reva. lah. Siapa nih? Karifda. Oh, Karifda. Oh, ini. Oh, iya. Oke. 18 Jakarta Palembang. Keren banget. Nah, Who's that? ayo. Who's that? Wow. Eh. Gak tahu. Siapakah ini? Kelihatan. I don't know who's that. Atlet Nyerah. basket. Give up. Atlet basket. Oke, Di- siapa nih? Who's that? Siapa gue? Gak tahu. Ayo, tebak. Kayaknya bukan main NBA sih pak. Siapa ini? Nyerah? Nyerah. Mungkin apa? Yes, Apa Hugo. dari penonton ada yang mau Hugo, menjawab Hugo. itu siapa? Ntar pak, saya kayaknya tahu pak. Siapa? Denny Sumargo bukan sih? Siapa itu? Denny Sumargo. Wih, Tahu dari mana tuh? Ya Tadi tuh, awalnya kok kamu tahu itu Denny Sumargo? dia sekarang punya YouTube channel pak. Oh, punya itu. Basket sombong. Basket sombong. Nah, Denny Sumargo ini adalah mantan pemain bola basket tim nasional bola basket Indonesia. Oke, saya lihat Denny Sumargo. Oh iya, Saya nggak Denny kenal. Sumargo ya. Iya. Dia punya podcast Nah, juga. ini siapa nih? Waduh, bukan. Saya tahu. Ya udah Bapak yang Saya jawab. tahu nggak ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak serius. Dia itu cluenya adalah pegangnya raket. Iya, Iya, saya saya- juga tahu kelihatan Pak. Mana raketnya? Itu ada kok pak. Oh, itu kok ya bukan raket ya. Oke. Terus dia ini Saya nggak tahu pak. single. Taufik Saya nggak Hidayat. tahu. Coba Nggak jawab. tahu. Atlet badminton itu sudah agak zaman saya. Saya nggak Enggak nonton. sih baru-baru ini kok. Saya nggak nonton badminton sih pak. Single player ya Pak? Single. Siapa ya? Dulu Iya, dia tahu. pemain terbaik. Coba jawab lah. Siapa? Percaya diri aja. Taufik. Taufik siapa namanya? Taufik Katakan. Hidayat. Taufik Hidayat, apakah betul? Wih. Wah. Nah, betul sekali. Taufik Hidayat adalah mantan pemain bulu tangkis tunggal putra asal Indonesia. Nah, awalnya ia juga bermain di klub SGS Elektrik Bandung. Betul, Taufik Hidayat, saya tahu. Wah. Aduh Bapak. Aduh, siapa Nah. ini? Siapa ya? Siapa ya? Kayak pernah Saya lihat ya. Enggak, saya antara dua orang soalnya nih. Mirip-mirip soalnya. Mau siapa? Miripnya siapa? Coba. Coba. Hugo, Antara Hugo. dua itu ya. Antara dua itu siapa? Pedri, Atau? Gavi. Oke, kita lihat. Salah ya? Tada. Pablo Gavi, atlet sepak bola. Nama lengkapnya adalah Pablo Martin Paes Gavira, dikenal secara luas sebagai namanya Gavi. Pemain bola, gelandang, posisinya gelandang, Wah. gelandang serang untuk klub La Liga Barcelona serta timnas Spanyol. Tadi poin kalian udah berapa ya? Nggak tahu Pak. Saya Yao Ming, Yao Ming, Denny Sumargo, Denny Sumargo, Michael Jordan, Michael Jordan sama Banyak sudah ya? ya 3 ya. sama Gavi. Kok Sama banyak Gavi. ya? Saya cuma dua deh Kamu, kayaknya. Apa nih? Karifda Karifda sama sama Taufik Hidayat. Aduh, 4-2 posisinya. Iya, yang nggak usah tanya. Iya deh. Apakah ada lagi? Bro. Oh, saya tahu. Enggak, Kamu bukan. silakan. Tahu? Wah, tahu lah. Saya tahu. Nah, silakan. Silakan. Coba tebak. kasih clue-nya. Aku Ah, nggak tahu punya namanya. pemain sepak bola Betul, pemain sepak bola Aduh, dari Prancis. dari Prancis Dari Prancis. yang terkenal. Lawannya Messi. Mainnya di klub PSG. PSG. sekarang. Bareng Messi juga. Bareng Messi juga. Nggak tahu, jujur saya nggak tahu sama sekali. Coba gimana ya cara ngasih hintnya biar dia bisa nebak gimana ya, Pak? Nggak ada. Bingung ya. Depan M. M Panggilannya, atau panggilannya M. Ya, M. Ya udahlah, Hugo aja deh, udah langsung aja Hugo. Gimana Hugo? Hugo. Iya. Kylian Mbappe. Oh iya, saya malah lupa nama lengkapnya. Apakah benar? Oh iya, Kylian Mbappe Latin, atlet sepak bola. Ini dibilang tadi ya, Perancis ya, untuk tim nasional Perancis di PSG sekarang. Apakah masih ada? Waduh, Ini itu tahu dong. bentar. Saya juga mau nebak. Siapa ya? Kebanyakan tuh tahu nama tapi nggak tahu orangnya. Serius? Serius? Cluenya apa? Bapak nggak tahu. Enggak. Pemain Brazil. Oh benar. Oh, iya, saya tahu. Udah. Sepak bola Brazil. Iya. Masa saya anak basket lebih tahu daripada Bapak? Waduh. Aduh, silakan deh dijawab, saya nggak tahu. Oke. Silakan, Hugo. Apa dia? Hugo lagi. Siapakah dia?
Neymar Junior. Betul sekali, Neymar Junior. Saya tuh Iya. agak maling sama ininya, apa rambutnya. Rambutnya. Dia Ya, juga orang PSG, mainnya jadi apa? Atlet sepak bola di Brazil Brazil. juga, timnas Brazil. Gitu Reva. Ini kayaknya besok habis ini Edukasi. belajar atlet sepak bola semua nih kayaknya. Oh gitu. Tapi jangan pindah ke bola ya. Kita tetap gimnastik ya. Nggak tahu sih Pak. Nah, Apa nih? apakah masih ada? Oke, tadi yang Yao Ming tadi itu dia juga sama. Pertama kali masuk NBA pada tahun 2002 hingga pensiun. Nah, dia bermain di klub Houston Rockets. Houston Rockets. Oke, terima kasih udah diperbaiki loh. Iya. Oke. Nah, ini tadi Michael Jordan. Ini terkenal dengan apanya sih yang dia ini? Logonya, dunknya. Dangnya ya? Ya. Yang sekarang jadi lambang sepatu basketnya. Oh ya? Jordans. Oh iya. Keren ya. Jadi memang banyak legenda, banyak apa ya? Warisannya dari Iya. Michael Jordan sendiri. Sepatunya aja sekarang udah ke 37. Oh, seri. kita tahu juga ya. Tahu lah. Waduh. Aduh, Michael Jordan Aduh, ini aduh. merebut kejuaraan NBA 6 kali Kali. bersama kelompok Chicago Wow. Bulls. Keren. Legend. Tepuk Legend tangan. ya. Saya tahu ini di zamannya saya juga ini terkenal banget. Oke. Tepuk tangan. Saya sempat main juga. Hai Kak. Nah, ini. Halo Kak. Nah, kamu tahu beliau kan? Iya. Nah, dia kayak gimana sih? Dia tuh aku sempat pernah ketemu ya sama Wow. dia. Sempat foto bareng juga. Oh, pernah Wow. ketemu. Karena satu klub Pak. Oh, satu klub. Satu klub. Cuma bedanya dia tuh di yang di Kelapa Gading. Jadi kalau misalnya selama saya latihan yang training camp 2 minggu itu di Kelapa Gading, saya sering ketemu dia Pak. Oh, Pindah Kelapa Gading sih Pak kalau saya. Jauh hei. dekat enggak sih dekat rumah saya Kelapa Gading? Wah iya deh. Saya awal tahu dia terkenal tuh karena dia menangin SEA Games Pak. SEA Games. Oh, menang SEA Games. Oke, orangnya gimana sih beliau? Cantik banget Pak. Cantik, Dia baik banget, ramah, ramah banget gitu ya. hardworkingnya kelihatan banget. Kelihatan banget. Tetap ya berarti Iya. para atlet itu kalau basket bangun tidurku terus Basket. Terus kalau Reva bangun tidurku terus Senam. senang. Tetap ya. Iya dong. Oke. Nah, seru banget. Nebak-nebak pemain tadi. Saya juga sempat, ini siapa ya? Nah, terakhir tadi, berarti skornya berapa ya terakhir ya? Hugo banyak. jawabnya Neymar, Mbappe, Mbappe, Gavi, Gavi, Denis Sumargo, Denny Sumargo, Yao Ming, Yao Ming, Michael Jordan. Michael Jordan, 6. Iya, duanya saya ya Pak. Duanya saya Pak. Oh iya, oke. Berarti pemenangnya adalah Hugo. Yeay. Yeay. Dapat hadiah gak nih Pak? Dapat hadiah. Apa? Dapat hadiah dari saya. Nanti ya di setelah ini ya. Nilai tambahan fisika boleh tuh Pak? Waduh, Boleh tuh. Pak boleh nggak Pak? Jangan dong. Pak Kayak nggak Jeffrey. ada hubungannya deh. Mungkin sama Pak Salan. Oh iya, olahraga. olahraga. Iya. Boleh. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi Q&A. Nah, saya ingatkan lagi bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris. Nah, yuk kita langsung ke pertanyaan chatboxnya. Silahkan untuk peserta podcast dan parents yang ingin menanyakan. Ada banyak ini. Nah, bagi teman-teman atau peserta podcast parents yang ingin bertanya, silahkan ketik di chatbox karena 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari Stella Maris. Ya, ada sebenarnya pertanyaan. Apa tuh? Apa Pak? Apa ya? Begini. Kalian itu rumahnya di mana? Aku di Nusa Loka BSD. Nusa Loka BSD. Udah. Kalau Reva? Saya jauh di Pamulang Pak. Pamulang. Berapa lama? Oke, Pamulang dan Nusa Loka BSD. Berapa lama sih kalau kamu tuh dari rumah ke sekolah? Aku dari rumah ke sekolah harusnya sih cepat Pak. Harusnya sekitar 10 menit. Cuman gara-gara macet pagi-pagi banyak sekolah juga bisa nyampe 20 sampai 30 menitan kadang. Oh iya? Ya, Oke. Berarti kamu berangkat dari rumah jam berapa tuh? jam 6:20 biasanya. 6.20 sampai sekolah berarti Jam tujuan kadang. jam tujuan. Oke.
Oke, jam tujuan. Kalau Reva dari rumah ke sekolah berapa menit ya? Biasa sih saya perkira-kira 20 sampai 30 menitan lah ya. Kalau nggak macet juga. Kalau nggak macet. Jadi kalau macet, Waduh, bisa lebih kayaknya berapa ya? 45 ke atas lah ya mungkin. Itu kalau misalnya naik mobil juga Pak, kan macet banget di situ Pak. nah berarti lumayan juga ya, jauh juga ya, Iya. dan lama ya. Berarti memang harus kalian tahu waktu, kapan harus segala macam dengan ya kalian udah terbiasa lah ya untuk Iya. berangkat lebih awal dan harus disiplin kan sebagai atlet. Iya. Kalau Bapak, kan tadi Bapak bilang rumah Bapak di dekat Kelapa Gading. Oke, iya. saya jadi bertanya ya. Iya Saya dong, Pak. tanya juga ya. Oke. Kalau Bapak biasa ke sekolah jam berapa? Kan Bapak sebagai guru harus lebih awal dibanding murid dong, Pak. Ayo, Saya Pak. sih jadinya. Ayo Pak dijawab. Saya itu membutuhkan waktu ke sekolah sekitar 2 jam. Wah, Waduh Pak, serius Pak? Serius? 2 jam 2 jam. berangkat jam berapa? perjuangan tiap hari. 2 jam. Berarti Bapak berangkat? berangkatnya kalau sampai sekolah tuh pasti jam 6:30. Wah, Berarti dari rumah jam 4. 4:30. Waduh, Iya, patan. Iya, 4-an. Empatan. saya belum bangun. Wah, Ya, begitulah. Jadi Waduh. memang harus ada pengorbanan. pengorbanan apa ya? Jatuhnya memang harus keniatan kita untuk datang ke sekolah, untuk belajar, untuk ya karena saya guru bimbingan konseling, untuk berbagi cerita dengan kalian. Jadinya saya semangat untuk ketemu kalian yang gokil-gokil dan kece-kece ini. Iya dong. Sih. Iya dong. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Nah, berarti kegiatan kamu berarti udah datang ke sekolah, terus kalian belajar. Di samping kegiatan atlet kamu dan belajar, apakah ada kegiatan lain dari Hugo? Selain belajar, waktu pulang aku biasa tidur sih, Pak. Oh, tidur. Ya, paling nggak kalau nggak tidur, latihan. Atau nggak main. Ya, gitu doang sih, kayak keseharian biasa aja, Pak. Oh, ya biasanya. Oke, kalau Reva sendiri? Kalau saya belakangan ini ada ya pulang Iya. sekolah di hari tertentu saya ada les mata pelajaran. Masih ikut les. Iya. Saya sih nggak kuat. Pulang sekolah bersih-bersih terus nunggu Hmm? mulai lesnya tuh jam 7 malam sampai jam 9. Oh, Ya, itu setiap hari kayak Selasa sama Kamis. sama Nah, Kamis. Wow, luar biasa. Di sela-sela itu juga saya kan masih harus terapi. Jadi Hmm. ya seminggu kadang bisa full, bisa kosong. Oh, Tergantung. oke. Oh, terapi ini ya? Iya. Oh, masih Masih, belum Pak. sembuh ya? Belum bisa lurus banget dan bisa belum tekuk. Oke, kira-kira untuk membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai sembuh full? Harusnya kata dokter sekitar 2 bulanan sebenarnya. Lama juga ya. Iya, tapi karena mungkin nggak tahu nih kenapa ya. Hmm. Mungkin sayanya juga yang rada males dan sakit nih. Oke. Kalau terapi tuh, aduh Pak, sakit banget Pak. Oh, sakit ya. Aduh, Tapi demi sembuh ya. iya. jadi Demi ya, tetap lanjut ke kejuaraan yang berikutnya. Iya. Betul? Mm-mm. Loh, ya harus semangat. Betul. Nah, ini nih. Ada pertanyaan. Apa tuh? Nah, pertanyaannya adalah apa sih kendala tersulit menjalani dua aktivitas itu, yaitu sekolah dan olahraga sebagai atlet? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Bentar, mikir Baru dulu. pikir. Kalau aku sih udah ada. Oh, nggak ada Waduh. kendalanya? Soalnya aku kayak setiap hari pasti ngedapat masalah ini. Mm-mm. Itu niat sih, Pak. Niat. Iya sih. Kita pulang Benar. bangun pagi, Mm-mm. sekolah, pasti energinya terkuras kan. Ya. Lanjut latihan lagi tuh butuh Oke. niat sebenarnya. Jadi kadang bolos. Tapi ya diusahakan seminimal mungkin untuk jangan bolos sih, Pak. Iya dong. Ya masih Kan- dari ya itu diri sendiri sih. Oh, Hard workingnya. ya, gitu, Iya. hard working ya. Oke, kalau Reva gimana nih? Ada kendala tersulit nggak nih? Kurang lebih sama ya Pak. Kayak abis sekolah udah capek. Terus apalagi disuruh latihan Hmm? 3 jam. Udah kebayang capeknya di saya. Di pikiran saya tuh kayak udah nggak usah apa sih latihan. Ya. Tapi di pikiran saya juga ada kayak ayo latihan, nanti mau ikut lomba lagi nggak? Iya, Ya, gitu, oh, kayak gitu sih. harus debat dulu Pak sama pikiran saya. Oke. Soalnya kalau misalnya dari tugas sekolah PR Udah Ya. banyak Pak. itu Aduh. sebenarnya banyak cuman nggak yang mepet gitu loh.
guru pasti ngasih waktu paling seminggu buat kita kumpulin. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan aku izin gara-gara ada PR. Oh. Kalau misalnya kejadian gitu berarti kita manage waktunya juga nggak baik berarti. Oh gitu. Berarti memang ya semua udah dipersiapkan lah ya. Iya. Oke. Dan memang harus niat dari kalian Iya. biar tetap ikut kejuaraan. Betul. Oke. Lalu yang kedua. Nih yang kedua. Gimana caranya meyakinkan orang tua untuk kita sebagai atlet di saat sekolah? Bagaimana caranya meyakinkan orang tua untuk kita sebagai atlet saat di sekolah? Sebenarnya orang tua saya sih suportif aja ya Pak. Ya. Jadi mereka pas awal saya tahu saya mau ikut gimnastik ini, mereka awalnya emang rada kayak yakin nih kamu mau ikut gini, masih nggak percaya, saya masih diraguin Pak. Terus ya udah mereka mau nggak mau dicoba lah. Terus mereka juga nggak nyangka apa anaknya sendiri jadi atlet. Terus mereka ya udah Pak, silahkan dilanjutkan. Ya, Oh gitu. gitu deh. Oke, berarti suportif. Oke. Iya. Gimana kalau Hugo? Kalau aku ngeyakininya sih ya cara yang paling gampang lewat nilai. Lewat nilai. Selama nilai kita masih stabil, masih bagus, pasti orang tua tetap percaya. Gitu aja sih. Ya belajar aja terus. Oh ya, pembuktian dari segi atletnya dan dari segi nilainya ya. Iya. Makanya orang tua yakin. Oke nak, silahkan kamu menjadi atlet. Nah, untuk lanjut terus. Papa mama bangga sama kamu. Iya. Cie. Bangga. Bangga dong. Iya, Kebanggaan dong, orang tua. atlet. Yoi. Oke. Nah, pertanyaan nih, ada lagi nih. Sebenarnya bagi kalian enak gak sih jadi atlet? Ada suka ada dukanya sih Pak. Ya suka dan dukanya. Iya. Apa tuh suka dan dukanya? Sukanya ya kita bisa enjoy dan kita bisa lomba kemana aja ya Pak. Kita Oh. bisa kalau misalnya lomba internasional kita bisa ke negara mereka, Wih, bisa jalan-jalan juga kan ya Pak. Jalan-jalan. Oke. Itu dia. Oke. Nah, ada lagi? Dukanya ya, Dukanya apa? ya itu sih Pak, komitmennya Pak, Iya. susah, Komitmen. niatnya Oke. dan capeknya. Capek. Oke, siap. Kalau Kalau dari Hugo aku sendiri? enjoy gak sih? Enjoy sih. Cuman ya sama aja ada suka dan dukanya. Apalagi kalau misalnya kita lagi latihan terus ngeliat teman-teman lagi jalan-jalan, Iya. asik-asik sendiri kan kita kayak, aduh, apa lanjutin gak nih gitu. Ya dari niat sih, emang itu yang paling penting. Kalau misalnya emang udah gak niat dan mau berhenti ya, jangan dipaksa kalau kata saya. Oke. Nah, ada nih kosakata tambahan nih. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua adalah niat. Kerja keras tanpa niat kurang. Cukup ya? Kenapa ada ya? Pokoknya Kalau kerja keras ada harus niat. Harus niat. Nah, terima kasih sudah membetulkan. Aduh, mulai di sini ya. Kurang minum Pak. Oh, kurang minum ya? Oh, minum. Enggak deh. Belum gitu haus. Nah, dari kalian yang menjadi atlet di sekolah, ada nggak sih privilege khusus dari sekolah atas usaha kalian menjadi atlet di sekolah? Dari Hugo dulu. Privilege yang kita dapatkan itu apa ya? Mungkin secara sosial aja, Ya. mungkin bisa lebih dikenal oleh orang lain. Oke. Terus kalau misalnya mau lebih bergaul tuh sebenarnya lebih gampang. Soalnya orang lain udah tahu, Iya. udah terkenal, Oke. terkenal Terkenal. di sekolah. Maksudnya kayak, oh ini Hugo yang main basket, Wih. oh ini Reva yang gymnas. Oke. Ya itu sih keuntungannya lebih gampang bergaul sama yang lain aja. Oke. Pemain basket ya, oke. Kalau Masuk, Reva Pak. gimana? Sama sih Pak, Sama. kurang lebih sama. Jadi kayak Hmm? saya kalau misalnya di sekolah tiba-tiba dipanggil sama di kelas kayak, Hmm? halo Kak Reva, terus kayak, ih halo, kamu ketahui dari aku di mana? Terus kayak, itu kakak apa sih? Nama kakak tuh ada di apa sih? Di story Stella Maris. Kan aku udah kayak, aduh, aku dikenal nih. Oh iya, oke. Selain itu ada lagi sih Pak, apa tuh? beasiswa. Oh iya, Beasiswa, cocok. aku dapat Beasiswa. beasiswa. Beasiswa Ya. gimana? Gimana? Kalau kita berprestasi secara non akademik kan kita bisa dapat beasiswa juga. Kalau misalnya emang secara akademik kita nggak dapat, ya non akademiknya kita push aja, Betul. gitu Pak. Oh gitu. Wah, triknya gitu ya. Yes. Oke, beasiswa masuk. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kan tadi kan kalian masuk ke klub ya, masing-masing ya. Nah, gimana sih cara untuk masuk ke klubnya dan bagaimana proses seleksi untuk menjadi seorang atlet di klub itu?
Oke. Kalau aku masuk bisa trial dulu atau langsung bisa latihan bayar per bulan. Nah, kalau aku awal tuh trial dulu cocok sama klubnya atau enggak, dengan lingkungannya. Kalau pernah masuk ya menurut aku cocok, apalagi emang di klub ini ditugaskan untuk lomba kemana-mana. Untuk proses seleksinya sendiri ya harus rajin latihan sih. Soalnya dari latihan sendiri kita bisa kenal sama coachnya, kenal sama teman-teman. Jadi dari situ kan bisa dilihat juga nih yang bagus, yang siap untuk lomba siapa, dan yang masih butuh pengembangan bisa dipisahin juga. Gitu. Berarti dari proses seleksi sebenarnya bisa dibilang dilihat dari kerajinannya, keniatannya, kerja kerasnya, siapa yang berkembang begitu ya? Iya, benar. Nah gimana kalau Reva? Kalau saya awalnya saya sempat coba trial ya. Trial mungkin kurang lebih sebulanan, enggak sampai sih lah, semingguan lah ya. Terus saya cocok nih, saya ngerasa ini enak, teman-temannya juga have fun. Saya dimasukin ke recreational class. Jadi di klub saya tuh ada 2 kelas, recreational class sama yang middle class. Itu perbagiannya per level. Jadi recreational itu buat yang level 1 sampai 3, yang middle buat yang 3 ke atas lah ya. Nah, awalnya saya dimasukin ke recreational class karena emang saya niat awal gimnastik cuma buat have fun. Terus entah kenapa tiba-tiba saya diinfoin saya dipindahin ke middle class. Entah kenapa. Iya. Mungkin gara-gara saya masuk ke klub ini udah di level 3. Ya. Soalnya saya sebelumnya udah di klub yang lain kan. Jadi ya di sini udah di klub 3, level 3. Terus ya diikutin lomba-lomba, terus ya itu akhirnya masuk terpilih seperti itu ya. menjadi atlet. Wih, berarti memang dari keniatan, dari belajar, terus dari kalian berdua sudah ada pengalaman di bidangnya masing-masing, akhirnya ikut juara-juara, terus akhirnya jadi atlet seperti itu ya. Wih, keren. Nah, itu tadi penanya dan sudah dilihat-lihat. Lalu, masih ada satu lagi ternyata. Nah, untuk Reva sendiri. Waduh, ada lagi nih, tiba-tiba ting, ada satu lagi nih. Apakah gimnastik itu termasuk olahraga yang cukup populer di Indonesia? Sebenarnya enggak ya, Pak. Jadi gimnastik sendiri itu sangat kurang diminati di Indonesia. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu olahraganya apa? Saya sebut gimnastik, mereka pada nggak tahu, Pak. Mereka tuh mikir gimnastik tuh apa sih? Saya udah jelasin senam lantai masih kurang. Jadi saya harus bilang tuh kayak yang jungkir balik. Oh iya. Kalau saya bilang senam, di senamnya senam yang ibu-ibu itu, Pak. Senam ya? Iya. Gitu ya? Jadi sebenarnya gimnastik tuh lebih populernya di luar, Pak. Lebih populer di luar ya. Berarti memang perlu dikembangkan lagi untuk gimnastik di Indonesia. Ayo kita butuh atlet gimnastik, guys. Ayo. Bagi teman-teman di sini peserta podcast yang mau ikut ke gimnastik, menjadi seorang atlet, itu bisa bergabung di Stella Maris. Karena kalian akan didukung oleh sekolah, terutama untuk guru-guru, semua akan mendukung kalian untuk menjadi seorang atlet agar kalian bisa semakin berkembang. Nah, pas Reva lagi nih, pas kamu kan lagi masih cedera nih. Nah, apakah pernah terpikirkan untuk berhenti dan kapok menjadi atlet? Sebenarnya sempat iya. Sempat iya. Pas saya jatuh cedera itu, saya kepikiran udah kayak saya nggak mau ikut lomba-lomba lagi karena saya takut itu terulang kembali. Tapi setelah saya udah mendingan, terus saya ngeliat teman-teman saya juga makin kesini kayak skill gimnastiknya kok makin seru. Saya jadi ingin coba lagi nih. Jadi ya mungkin kedepannya saya bakal ikut lomba lagi. Berarti semangat untuk pemulihannya biar bisa terus ikut lomba. Nah, tadi nih penyanyi kan ada banyak nih. Nah, pemenang pertanyaan itu adalah Jevon, Danu, dan Zakaria. Selamat kepada pemenang dan hadiah bisa diambil di Stella Maris Gading Serpong. Selamat ya. Iya. Saya nggak masuk di sini. Bapak. Ada pesan nama satu Benito gitu kan. Saya dapat. Padahal paling banyak. Nah, saya dari sini padahal. Jam berapa nih? Wis, udah jam 4. Ya ampun, nggak kerasa banget. Udah 1 jam. Iya, jam 4 ya kan? Sama jam 4 ya. Sama kan jam 4 juga. Nah, udah 1 jam berlalu kita ngobrol bersama.
Nah, terima kasih untuk Reva dan Hugo yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga kepada peserta podcast, parents yang mau menonton di podcast Tema Talk pada episode kali ini. Banyak banget loh yang sudah kita bahas hari ini bersama ya. Tapi mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Nah, bagi Bapak, Ibu, Om, Tante yang tertarik dengan Stella Maris, bisa menghubungi kami di nomor berapa, Hugo? 0878 7278 5231. Formatnya apa, Reva? Dengan format nama, usia anak, dan juga pertanyaan. Oke, thank you ya untuk para peserta yang sudah setia menonton kami dari awal sampai akhir. Mungkin ada 1 atau 2 kata yang mau disampaikan kepada peserta podcast. Silahkan, siapa duluan? Hugo. Makasih semua yang udah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga kalian semua tetap diberkati dan menjalankan hari-hari dengan lancar. Oke, silahkan Tema. Thank you ya yang udah nonton. Semoga kalian termotivasi nih dari kita. Dan ya selamat semangat menjalani hari kalian ya. Oke, semangat menjalani hari kalian. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan. Sampai jumpa jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host yang ganteng. Oh iya, Ganteng ganteng. aja dong. Kece aja Pak. Kece, sama kece juga Ganteng ya? dan kece. Ganteng dan Cakep. kece. Oke. Jangan sampai ketinggalan dan Enggak ada. nggak daftar ya karena gratis Yes. free. Dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Benito. Saya Reva. Dan Hugo. Pamit undur diri. See you on the next podcast. podcast. Bye. Bye-bye.